Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Masih dengan tema minggu lalu, namun kita masuk kepada subtema yang baru. Nah, tema kita minggu lalu adalah dampak dari hidup berpengharapan. Nah, kita akan memasuki pembelajaran kita. Kita akan memasuki materi kita. Nah, kita akan memasuki materi kita adalah dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami dari pagi kami bangun dari tidur kami hingga pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak memasuki materi-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan boleh hadir di dalam pembelajaran kami, memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semua yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat buat kami, terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kembali Ibu sampaikan bahwa submateri kita adalah dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah ada 3. Yang pertama, menalar dan membuat perbandingan 2 buah cerita yang ada dalam buku siswa, serta nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam hal beriman dan berpengharapan dari tokoh yang ada dalam 2 buah cerita tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah memperbandingkan mengenai wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan praktik kehidupan siswa. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya berdasarkan kisah-kisah tokoh yang telah dipelajari. Nah, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua. Kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang kedua, menalar dan membuat perbandingan 2 buah cerita yang ada dalam buku siswa serta nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam hal beriman dan berpengharapan dari tokoh yang ada dalam 2 buah cerita tersebut. Nah, kita lihat dalam buku kita halaman 26 sampai halaman 30. Materi kita ada 2 cerita. Yang pertama adalah cerita Dr. Moore dan anak lelaki buta. Nah, kita akan memasuki yang pertama adalah Dr. Moore dan anak lelaki buta. Mari kamu buka buku kamu. Nah, Ibu akan sampaikan kesimpulan dari cerita ini. Ketika Moore mengalami kekecewaan terhadap dunia dan kehidupannya, semangat dan kehangatan Kai kecil yang buta memberikan kehangatan dan kepercayaan diri kepadanya. Nah, Kai membuat orang menyadari betapa besar vitalitas dalam hidup ini yang menyentuh ke dasar hati Moore. Nah, kita akan memasuki cerita yang kedua dalam buku kamu. Lihat buku kamu halaman 29. Nah, di situ ada kisah Daniel dan kawan-kawannya. Kesimpulan dari ringkasan cerita tersebut adalah menghadapi hukuman mati, iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh. Pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya. Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang menyala-nyala tidak mampu memusnahkan mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. Nah, nilai-nilai apa yang dapat dijadikan teladan dari kedua kisah tersebut?
Nah, Ibu simpulkan di sini nilai-nilai yang dapat kita jadikan teladan dari dua kisah tersebut adalah yang pertama mengandalkan Tuhan. Baik itu Dr. Moore, baik itu anak lelaki buta, baik itu Daniel dan kawan-kawannya, mereka terutama mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang taat. Dan upah ketaatan mereka diberkati dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, tidak mengenal putus asa. Sekalipun anak lelaki buta tidak bisa melihat, namun dia tidak berputus asa dengan keadaannya. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kemudian, memiliki sikap hati yang benar. Ketika Daniel dan kawan-kawannya diberikan hukuman mati, mereka tetap memiliki sikap hati yang benar, berpegang teguh kepada Tuhannya. Sehingga apa? Sehingga mereka luput dari kematian. Sehingga Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka. Oke? Nah, untuk kita lihat untuk tujuan pembelajaran yang kedua, memperbandingkan mengenai wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan praktik kehidupan siswa. Nah, di sini kita disuruh membandingkan mengenai wujud hidup beriman dan berpengharapan menurut cerita Alkitab dengan praktek kehidupan kamu sebagai siswa. Nah, di sini kita lihat ada gambar. Di situ ada seorang anak kecil yang berlari. Dia pandangannya lurus ke depan. Dia tujuannya lurus ke depan. Nah, dalam menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Nah, menghadapi masa depan, seorang anak Tuhan itu akan dipenuhi dengan iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhannya. Nah, di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 18, di sana diceritakan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka bersaksi bahwa Allah itu, Yesus itu adalah penyelamat, dan mereka taat kepada Tuhan. Mereka berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menolong umatnya yang setia, menolong Sadrak, Mesak, Abednego, melindungi mereka dari api yang menyala-nyala. Nah, selanjutnya dari diminta memperbandingkan mengenai wujud hidup beriman dan berpengharapan menurut Alkitab, kita akan belajar dari kisah kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8. Di sana ada 2 poin. Poin yang pertama, penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Apa itu maksudnya? Kita tidak menginginkan bahwa penderitaan itu datang kepada kita. Kita harus mengalami penderitaan itu. Misalnya, mengalami namanya rumah mereka roboh, hancur karena gempa bumi. Nah, otomatis mereka pasti menderita. Mengapa? Karena rumah dan segala isinya milik mereka itu hancur semua. Jadi apa? Mereka mengalami penderitaan. Yang kedua, dorongan batiniah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Misalnya apa? Berbohong. Dorongan batiniah. Ketika seseorang itu, misalnya kamu melakukan kesalahan dan kesalahanmu itu diketahui oleh gurumu. Namun,
untuk melakukan pembelaan diri, kamu merasa tidak terima, maka kamu menuduh temanmu yang melakukan kesalahan itu. Dorongan batiniah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ketika seseorang terdesak, merasa dia terancam dihukum atau terancam mengalami yang namanya musibah, maka dia dari batinnya, dia bagaimana caranya dia akan berusaha bagaimana caranya agar dia itu selamat dari ancaman itu. Mungkin kamu juga pernah melakukan hal demikian. Karena kamu ingin melakukan pembelaan diri, kamu menuduh orang lain, kamu menuduh temanmu yang melakukan kesalahan itu, padahal kamu yang melakukannya. Kata peirasmos menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Penganiayaan menurut si peirasmos, penganiayaan dan kesulitan yang datang itu berasal dari dunia atau iblis. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami itu karena muncul dari dunia ini, dari si iblis. Bahwa orang percaya harus menghadapi semua kesulitan itu tetap harus dengan bersukacita. Karena apa? Karena berbagai pencobaan merupakan ujian iman. Agar apa? Mari kita lihat dalam ujian iman, ketabahan kita, kesabaran kita, ketekunan kita itu diasah untuk membentuk kepercayaan dan pengharapan menuju pendewasaan iman. Agar apa? Agar iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, pencobaan-pencobaan yang kita alamin itu tujuannya adalah untuk mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya. Supaya apa? Supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini merupakan pertanda bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kesulitan yang kita alami itu membuat iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini merupakan pertanda bahwa Allah meninggalkan kita. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, kesulitan dan cobaan membuat orang percaya semakin dekat kepada Allah. Nah, masih dalam tujuan pembelajaran yang kedua, belajar dari kehidupan Alkitab, memperbandingkannya. Kita mari lihat ketekunan iman. Mari kita lihat ketekunan iman. Di sini dikatakan bahwa kematangan mencerminkan kedewasaan iman. Dan kedewasaan iman menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah. Di mana manusia menggantungkan hidupnya kepada Allah yang diimaninya. Manusia dapat memohon kepada Allah bersumber segala hikmat untuk menganugerahkan kepada kita hikmat yang daripada Allah. Kita memohon dengan keyakinan penuh akan pemenuhan janji Allah. Orang Kristen diminta untuk apa? Untuk bersukacita di dalam pencobaan, bukan karena ada pencobaan. Pada masa awal gereja diperlukan ajaran semacam ini. Sebab apa? Sebab gereja sedang dilanda berbagai gelombang penganiayaan. Buah dari penganiayaan ialah ketekunan iman.
buah dari penganiayaan ialah ketekunan iman. Ketika seseorang bertahan dalam penganiayaan, maka buah dari penganiayaan ini adalah ketekunan iman. Nah, ketekunan merupakan sebuah proses yang berlanjut terus dalam kehidupan orang Kristen dengan sasaran mencapai tingkat sempurna atau kedewasaan iman. Nah, ketika seseorang bertekun di dalam masalah-masalah yang dihadapi, sasaran yang ingin dicapai dari ketekunan tersebut adalah kesempurnaan atau kedewasaan iman. Nah, Yakobus melukiskan orang yang bimbang sebagai gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang dilukiskan oleh Yakobus sebagai gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, orang semacam itu tidak mungkin memperoleh sesuatu yang dari Allah. Makanya dikatakan dalam Alkitab, jangan mendua hati, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Karena apa? Karena orang yang suka bimbang tidak mungkin memperoleh sesuatu yang diinginkan dari Allah. Dan orang semacam itu adalah orang yang mendua hati, yaitu orang yang kesetiaannya bercabang. Dan orang semacam ini menyimpan keraguan mental mengenai doa itu sendiri maupun mengenai permohonannya kepada Allah. Dia berdoa mengucapkan permohonannya kepada Allah, namun dia tidak yakin, dia ragu-ragu, dia mendua hati bahwa doa dan permohonan itu dikabulkan atau tidak oleh Allah. Dia tidak yakin bahwa doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dia masih ragu-ragu. Makanya dikatakan orang semacam itu menyimpan keraguan mental mengenai doa itu sendiri. Dia tidak percaya kekuatan doa itu sendiri, bahwa Allah pasti bisa mewujudkan doa-doa kita. Dia tidak percaya akan itu, dia tidak mengimani itu. Oke, selanjutnya kita lihat. Mari kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-17. Kamu bisa baca di rumah. Di sini ada 3 yang Ibu. Dari Yakobus pasal yang kedua ini ada 3 poin yang akan Ibu berikan kepada kita. Yang pertama, iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup. Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup. Dan tidak berhenti dengan sekadar mengaku sebagai Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi apa? Tetapi pengakuan itu berlanjut kepada mendorong ketaatan kepada Kristus itu sendiri sebagai Tuhan. Nah, poin yang kedua dari kitab Yakobus pasal yang kedua ini adalah ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Ketika kamu mengatakan kamu beriman, kamu percaya kepada Tuhan, otomatis kamu harus taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Makanya dikatakan ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Dan iman yang sejati harus aktif dan tekun. Mengapa dikatakan aktif dan tekun harus digarisbawahi? Iman yang sejati tidak boleh hanya diam berpangku tangan, berharap bahwa Allah pasti, ketika aku berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mengabulkan doaku, tapi dia tidak aktif berusaha bagaimana caranya supaya doa dia itu dikabulkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sana bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun. Tidak boleh sekarang berdoa, besok enggak. Besok berdoa, besok enggak. Enggak boleh begitu. Harus stabil dia. Ketika dia berkata, Tuhan aku akan ke gereja setiap minggu, maka dia akan melakukan itu setiap minggu.
Tuhan, aku akan berdoa pagi, siang, malam, ataupun mau makan Tuhan. Maka dia pasti akan melakukan itu dengan tekun. Makanya dikatakan iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Membentuk menjadi kita ada benar-benar diakui sebagai anak Allah. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kita berkata bahwa kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, namun kita tidak menyertai kepercayaan iman kita itu dengan perbuatan kita dalam beribadah kepada Tuhan, maka dikatakan iman itu mati. Nah, poin yang ketiga dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-17, iman yang menyelamatkan ialah iman yang bekerja oleh kasih. Kasih karunia Allah di dalam Roh Kuduslah yang memungkinkan orang percaya menanggapi kasih Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Iman yang menyelamatkan artinya ketika kita beriman bahwa Kristus adalah penyelamat kita, maka iman percaya kita itu bekerja oleh kasih. Artinya kita percaya kita diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan kita yang benar, namun karena anugerah kasih karunia Allah Bapa di dalam Roh Kudus, sehingga memungkinkan kita sebagai orang percaya menanggapi kasih Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, jikalau kita berhenti menanggapi kasih karunia Allah dan pimpinan Roh, maka iman kita juga akan mati. Artinya kita harus merespon kasih karunia Allah itu. Kita tahu dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengimani ayat ini karena kasih karunia Allah. Maka kita sebagai bentuk iman kita kepada Allah, kita harus merespon kasih karunia Allah itu dengan apa? Dengan berbagi kasih kepada sesama. Ramah, saling bertegur sapa, tetap bersukacita dalam segala hal, dalam segala situasi, baik itu situasi sukacita, baik itu situasi duka cita. Kita harus tetap bersukacita. Itulah sebagai bentuk respon kita menanggapi kasih karunia Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar dari kisah 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita catat, garis bawahi. Yang pertama, di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 21 yang pertama, Kristus adalah jembatan bagi umat manusia untuk datang kepada Allah dan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, manusia pertama itu melakukan dosa, sebenarnya di situ hubungan Allah dengan manusia sudah terputus. Dilanjutkan juga lagi dengan pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh juga semua orang hidup dengan hawa nafsunya sendiri. Atau ketika zaman si Lot, tiang garam, Allah membumi hanguskan semua yang ada di dunia ini, di bumi ini. Mengapa?
Karena dosa manusia itu membuat hubungan Allah dengan kita manusia menjadi terputus. Sehingga apa? Allah mencari cara agar kembali tersambung hubungan Allah dengan kita, ciptaannya. Hubungan pencipta dengan ciptaannya. Dengan apa? Itu tadi, dengan Kristus. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah sendiri yang turun dalam rupa Kristus menjembatani agar hubungan yang terputus tadi bisa tersambung kembali. Allah tetap mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita dan kita dapat tetap menerima berkat-berkat yang daripada Allah. Kemudian Kristus Yesus yang telah berkorban bagi manusia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di dalam kemuliaan sebagai Raja yang akan datang kembali untuk menghakimi manusia dan seluruh isi dunia. Kristuslah yang telah berkorban bagi kita. Dia tidak hanya sekali hidup, dia juga mati dan dia juga hidup kembali. Dia naik ke surga, duduk dalam kemuliaan sebagai Raja. Di situ Kristus Yesus telah membuktikan bahwa dia benar-benar Raja. Kita mengimani itu dalam pengakuan iman rasuli. Ngapain dia naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga kelak pada penghakiman yang kedua kalinya nanti. Nah, berdasarkan kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus, itulah iman kita yang terarah kepadanya. Nah, tindakan Allah menyelamatkan manusia merupakan pemenuhan janjinya bagi umat manusia. Allah menjanjikan itu di dalam kitab perjanjian lama bahwa satu saat akan datang juru selamat, dan itu janjinya itu digenapi dalam perjanjian baru, lahirnya Yesus Kristus ke dunia melalui Bunda Maria. Terakhir, penderitaan Kristus merupakan rencana Allah yang harus dijalankan demi menebus dosa manusia. Nah, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap dan disalibkan, di situ sempat dia berdoa kepada Allah, "Bapa, jika memang mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku." Namun, itu adalah bentuk ketakutan Yesus sebagai manusia. Namun kembali sebagai Allah, dia kembali sadar bahwa semua itu merupakan rencana Allah yang harus dijalankan oleh Yesus. Demi apa? Demi menebus dosa manusia. Nah, sampai di sana kita akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya berdasarkan kisah-kisah tokoh yang telah dipelajari. Nah, pada materi yang telah lalu, kita di situ belajar kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kisah 12 murid Yesus, kisah Abraham, kisah Yakub, kisah Ishak. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang telah membuktikan iman percaya mereka kepada Tuhannya. Nah, dasar dari iman kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, bahwa orang beriman tidak membutuhkan bukti secara fisik atas apa yang ia percayai, namun melalui kesaksian para nabi dan dari rasul dalam Alkitab mereka pun percaya. Iman adalah percaya, yakin teguh. Ketika kita imani janji Allah, seringkali muncul godaan untuk meragukannya. Dalam keadaan demikian, kita perlu melawan rasa ragu dan semakin memperteguh keyakinan kita bahwa Allah setia pada janjinya. Nah, bukti dari iman apa juga? Dengarkan firman-Nya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan mengungkapkan kehendak-Nya. Hanya dengan mengetahui kehendak Tuhan, kita dapat mempercayainya. Nah,
Bukti dari iman adalah menerapkan firman untuk bertumbuh. Iman bertumbuh makin kuat ketika dipupuk dan diterapkan. Tidak diam, tetapi aktif, bukan pasif. Nah, iman juga merupakan hati yang percaya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat ke-10, iman tidak berfungsi dalam pikiran, tetapi dalam hati. Nah, iman juga tidak ragu. Dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan ingin tiap orang percaya jangan merasa ragu akan janji dan kuasanya. Salah satu dampak dari beriman adalah tidak ada keraguan atas kuasa Allah dan terhadap janjinya. Nah, di sini kita akan memasuki apa itu dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang yang percaya. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi siapa yang diandalkan? Tuhan. Itu lihat dalam bukumu halaman 31, itu tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 6. Dampak yang kedua adalah setia. Tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai 30. Dampak yang ketiga adalah taat. Tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yang keempat adalah sanggup bersukacita dalam kesesakan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Dampak yang kelima adalah sanggup bertahan dalam penderitaan. Tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 14 sampai 18. Dampak yang keenam adalah berani bersaksi. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 sampai 26 dan Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dampak yang ketujuh, percaya segala sesuatu. Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dampak yang kedelapan, memiliki pendirian yang teguh. Tertulis dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Dampak yang ke-9, tidak mudah terpengaruh. Tertulis dalam Bilangan 14 ayat 25 sampai 30. Dampak yang ke-10, memiliki keyakinan yang kokoh. Tertulis dalam Roma pasal yang pertama ayat ke-16 dan Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Dampak yang ke-11, tidak menyesali kemalangan. Tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Ke-12, memiliki sikap hati yang benar. Daniel pasal yang pertama ayat pertama sampai ke-21. Yang ke-13, tegar di tengah persoalan. Tertulis dalam Kisah Daniel 6 dan Kisah Para Rasul 7. Dampak yang ke-13, berani menanggung resiko. Tertulis dalam Daniel pasal yang ketiga. Dampak yang ke-14, tidak mengenal putus asa. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 21 sampai 24. Kisah 1 Samuel 21 sampai 24. 1 Samuel 26 dan 1 Samuel 27. Dampak yang ke-15, berpegang teguh pada janji Allah. Tertulis dalam Kejadian 15 sampai Kejadian 20. Nah, selanjutnya kita akan lihat apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Ada 9 janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Yang pertama, tidak akan dikecewakan. Tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-5, bandingkan dengan Lukas 1 ayat 5 sampai 24 dan Lukas 5 ayat 7 sampai 66. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Tertulis dalam Kisah Roma 9 ayat 33, bandingkan dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Yang ketiga, memperoleh berkat-berkatnya. Tertulis dalam Ulangan 8 ayat 18 sampai 20, bandingkan dengan Ayub 42. Yang keempat, memperoleh pertolongannya. Mazmur 37 ayat 24. Yang kelima, memperoleh pembelaan Allah. Tertulis dalam Zakaria 2 ayat 8, bandingkan dengan 2 Tawarik pasal yang ke-20. Yang keenam, memiliki jaminan hidup kekal. Tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yang ketujuh, memperoleh kekuatan. Tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, bandingkan dengan Habakuk 6 sampai 8.
Yang kedelapan, memperoleh penghiburan. Tertulis dalam Matius 5 ayat 4 dan Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Dan yang terakhir, kesembilan, akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Tertulis dalam Roma 8 ayat 21. Nah, kesimpulan dari seluruh materi kita adalah salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Demikian materi pembelajaran kita pagi ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.